Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki ibadah pertengahan minggu ini. Karena itu biarlah kita tetap semangat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Tetap berkobar-kobar di dalam mengikut Tuhan Yesus. Karena itu pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan hingga saat ini, bahkan kesehatan Tuhan, dan sukacita daripadamu. Karena itu Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi kami dengan roh kudus-Mu, bahkan memberikan roh pengertian yang daripadamu, supaya kami dapat mengerti rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di saat ini kita menghadapi ketakutan. Karena itu firman Tuhan saat ini yang saya sampaikan adalah jangan takut. Mari kita lihat firman Tuhan kita di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah firman Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita semakin semangat, semakin kuat. Yaitu di mana ketika Yohanes merasakan ketakutan sampai dia tersungkur. Sama juga kita mungkin saat ini sedang ketakutan. Ketakutan menghadapi masalah COVID-19 ini. Di mana wabah ini merajalela sampai seluruh dunia. Sehingga kita merasa ketakutan, banyak yang kena PHK, bahkan soal ekonomi, maupun juga anak-anak yang sudah mulai naik kelas maupun yang lulus butuh biaya. Kita merasa takut, bagaimana cara mencukupkannya. Dan juga mungkin yang kena PHK, membutuhkan pekerjaan, sehingga dia takut bagaimana untuk menghidupi, untuk biaya kontrak rumah maupun kehidupannya sehari-hari. Di sini maka Tuhan Yesus dengan kasih-Nya dia datang kepada Yohanes dan mengatakan, jangan takut. Kenapa dikatakan jangan takut? Karena aku adalah yang awal dan yang akhir. Demikian juga Tuhan Yesus datang kepada kita, berkata kepada kita, mengatakan jangan takut. Karena aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kita. Karena itu dia tidak pernah berubah. Walaupun manusia seringkali berubah. Sekarang berkata A, besok bisa berkata B. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan demikian. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah yang dikatakan Tuhan, bahwa tidak pernah Tuhan Yesus berubah. Apapun persoalan kita, ketika kita merasa ketakutan-ketakutan, Tuhan kasih kekuatan dengan berkata, jangan takut, karena aku adalah Tuhan yang sama. Kalau aku berjanji, aku akan tepati. Aku akan memberikan jalan keluar kepada kesusahanmu, di dalam kesulitanmu, ketakutanmu. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Karena itu mari kita pegang firman Tuhan. Karena dia, Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Apa yang awal dan yang akhirnya? Karena dia kekal di dalam kasih-Nya. Kalau kita bercinta atau punya kekasih, mungkin kekasih kita gampang sekali mengatakan, aku cinta padamu, aku mengasihimu. Tapi nanti kalau datang hujan, aku sudah lupa kepadamu. Tetapi kasih Tuhan Yesus tetap sama. Dia mengasihi kita, bahkan mengorbankan dirinya untuk kita. Karena itu Tuhan mengatakan, aku yang awal dan yang akhir. Dan jangan takut. Lalu pelajaran yang kedua, apa yang Tuhan katakan kepada kita? Karena Tuhan Yesus
Itu yang awal dia mengatakan jangan takut. Dia berkata, aku adalah yang memberi hidup. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal itu, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di mana Tuhan memiliki kehidupan kita ini. Karena itu kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Dialah yang memberikan jalan kebenaran. Banyak jalan, tetapi jalan itu tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalannya, kebenaran, dan kehidupan. Yaitu kehidupan yang kekal. Tuhanlah yang memberikan kehidupan kekal kepada kita. Kehidupan yang jasmani ini hanya sementara. Tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi kehidupan yang kekal itu yaitu roh kita yang tidak bisa mati ini. Maka ketika kita pada waktunya kita mati, maka kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Yang dimana karena Tuhan pemilik kehidupan itu. Dimana dia memiliki kuasa sehingga kita aman. Kita terpelihara di dalam Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan kuasa di surga dan di bumi. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Karena dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa di mana kita tidak perlu khawatir. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Tuhan yang memelihara hidup kita. Sehingga ketika kekhawatiran, ketakutan datang itu, maka karena Tuhan yang memberikan hidup, yang memiliki kehidupan itu, dia yang berkuasa mengendalikan semuanya, maka disitulah kita bisa tidak takut. Karena di dalam kekhawatiran, di dalam segala keresahan, ketakutan kita bisa diserahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Lalu pelajaran yang ketiga apa, saudara? Mari kita lihat di dalam ayat 18 dikatakan di sini. Bahwa Tuhanlah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah ini yang ketiga ini. Bahwa Tuhanlah memiliki kuasa terhadap kuasa iblis. Kerajaan maut itu artinya neraka, saudara. Bahwa di dunia ini ada neraka dan surga. Tetapi Tuhan itu yang memberikan kemenangan kepada kita. Untuk mengalahkan apa? Mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Contohnya di Alkitab, yaitu di mana anak muda Gerasa itu. Ketika dia kerasukan, yang dimana dikuasai oleh banyak kuasa kegelapan atau setan itu, maka kuasa Tuhan Yesus bisa membebaskan dia. Dan orang Gerasa itu bisa sehat lagi, bisa disembuhkan. Karena apa? Tuhan Yesus memiliki kunci maut. Tuhan berkuasa atas maut. Karena itu jangan takut, saudara. Ketika kita ketakutan, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Oh, kita mungkin ketika pergi, lalu di situ ada orang yang berbuat jahat atau menggunakan guna-guna kuasa gelapan. Kita tidak perlu takut karena ada kuasa Tuhan Yesus yang di dalam hidup kita yang bisa mengalahkan kuasa maut itu atau kuasa iblis. Kita bisa tolak itu semua di dalam Tuhan Yesus, maka kuasa itu akan hilang, saudara. Karena itu, saudara, biarlah kita tetap memegang kuasa Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Dan minta perlindungan Tuhan memagari kita dengan pasukan malaikatnya. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Inilah pelajarannya. Karena itu, mari kita tetap percaya. Kita tetap pegang firman Tuhan. Tidak perlu kita takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah kekal. Dan dia tidak pernah berubah. Lalu yang kedua, mari kita pegang firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan Yesus adalah yang memberi kehidupan.
yaitu Dia jalan satu-satunya menuju surga, yaitu kehidupan yang kekal, yang memiliki kuasa dalam kehidupan kita, yaitu Juru Selamat kita, memberikan kehidupan yang kekal. Lalu yang ketiga, kita tetap pegang firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus memiliki kunci kerajaan maut. Kita tidak perlu takut. Ketika kita takut, kita bisa berkata, "Hei iblis, pergilah, karena aku milik Tuhan Yesus." Maka kemenangan demi kemenangan diberikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa kuasa-Mu yang besar membuat kami tidak takut. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, baik itu jemaat DK Ministry maupun siapapun saja yang menyaksikan firman Tuhan ini, mendengarkannya, biarlah kuasa-Mu nyatakan Tuhan, sehingga mereka yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19, maka Engkau akan bukakan jalan-Mu dan Engkau mencukupkan mereka, memberikan jalan keluar seperti Imam Eli. Engkau berikan makanan di tengah hutan, maka Engkau juga memelihara anak-anak-Mu. Demikian juga yang sakit badan Tuhan, jasmaninya Engkau bisa sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, mereka yang butuh pekerjaan, Engkau akan bukakan jalan-Mu sehingga mereka mendapat pekerjaan, walaupun keadaan saat ini yang sulit, Engkau bisa buka jalan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan. Biarlah presiden, wakil presiden bersama menteri-menterinya, bahkan sampai RT, Tuhan Engkau berkati, Engkau beri hikmat bijaksana daripada-Mu. Ekonomi bangsa kami Engkau juga berkati. Kami berdoa COVID-19 ini Engkau akan musnahkan Tuhan, dan Engkau beri hikmat bagi rakyat Indonesia untuk mereka taat kepada pemerintah, untuk selalu menjaga dirinya supaya sehat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia maupun di seluruh Indonesia akan menjadi terang dan garam bagi semua rakyat Indonesia, dan nama-Mu ditinggikan, dilindungi Tuhan, dan dijaga semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyatakan sehingga kami tidak perlu takut, karena Engkau selalu menyertai kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.